Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awalia Jami. Saya salah satu mahasiswa Universitas Sharon Ternate, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Pada kali ini saya akan menjelaskan sebuah penelitian seseorang dengan judul Kajian Psikolinguistik dalam Pemrograman Bahasa Kedua dari Lingkungan Hidup pada Anak Balita. Jadi nama penulisnya itu Afnan Huwaida Maraba. Paper ini membahas sebuah penelitian tentang pemrograman bahasa yang didapatkan oleh seorang anak yang bernama Aziz. Anak ini berusia 2 tahun 4 bulan dan ia selalu mengikuti kegiatan ibunya sampai kakaknya yang bernama Akila itu pulang dari sekolah. Mereka ini tinggal di salah satu perumahan berada di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Kita mengetahui bahwa pemerolehan bahasa pada anak balita itu dipengaruhi oleh bahasa pertama atau bahasa ibu dan bahasa kedua. Bahasa kedua ini berasal dari lingkungan hidupnya, mulai dari bacaan yang dibacakan oleh orang sekitarnya hingga bahasa yang digunakan dalam iklan, film, ataupun lagu. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian paper ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penulis berfokus pada mendeskripsikan secara detail dan mendalam tentang pemerolehan bahasa anak-anak balita. Penulis membahas salah satu keponakan yang masih balita, yang bernama Abdul Aziz dan biasa dipanggil Ijo. Ijo adalah anak balita yang cukup berani berbicara. Walaupun belum bisa berbicara dengan lancar, Ijo berbicara lebih lancar dari anak-anak yang seumurannya. Ijo adalah anak kedua yang memiliki kakak perempuan kelas 2 SD. Ayah dan ibunya Ijo berasal dari daerah yang berdekatan. Ijo memperoleh bahasa pertama dari ibunya, yaitu bahasa Indonesia, yang terkadang menggunakan campur kode dari beberapa kosakata, bahasa Arab ataupun Inggris. Penulis sering berinteraksi dengan Ijo, karena Ijo adalah salah satu anak balita yang cukup aktif dan suka bertanya. Berikut ini penulis memberikan beberapa contoh percakapan dia bersama Ijo. Pada percakapan pertama, Ijo sedang bermain dengan saudara-saudara lainnya yang seumuran. Kemudian penulis menghampirinya dan bertanya, "Ju, pulangnya kapan? Abis emam. Cepat banget, jangan dong. Ju mau ke baba, bye-bye." Sambil berlari lanjut bermain. Dari contoh percakapan pertama memperlihatkan bahwa dia bisa berbicara bahasa Indonesia. Emam adalah kata ganti makan yang umumnya dapat digunakan oleh banyak orang terhadap anak balita, sehingga anak balita dapat mengikuti bilang emam. Sedangkan kata baba dan babai adalah sebuah campur kode. Kata baba berasal dari bahasa Arab yang artinya papa, sedangkan babai berasal dari bahasa Inggris yang artinya selamat tinggal. Percakapan kedua, Ijo sedang duduk dekat saya, karena saya dan Ijo habis makan bersama. Ibunya tiba-tiba mendekat dan berucap dengan pelan kepada saya, "Nan, ngomong reda kencang deh. Tarik sis." Habis itu saya langsung bersuara kencang, "Tarik sis, semongko." Dia langsung berdiri dan memperagakan gerakan video sedang viral dari salah satu media sosial. Percakapan ini adalah contoh pemerolehan bahasa kedua Ijo, dipengaruhi oleh kakaknya. Saat sedang membuka salah satu aplikasi video yang sedang terkenal, bahkan bukan hanya contoh beberapa kata lainnya yang berada dalam aplikasi tersebut dan sempat terkenal juga sering ucapkan. Kesimpulan, bahasa merupakan salah satu alat yang digunakan oleh setiap individu dalam berkomunikasi dengan individu lainnya. Pemerolehan bahasa menjadi sangat penting karena bahasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk melakukan komunikasi. Pemerolehan bahasa yang terbagi menjadi dua, bahasa pertama atau bahasa ibu dan bahasa kedua. Keduanya akan mengalami perkembangan yang berbeda-beda, tergantung faktor lingkungan setiap individunya. Jika lingkungan tersebut baik, maka pemerolehan bahasa juga akan baik. Begitupun dengan keadaan sebaliknya.